Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Selamat datang di Omi, obrolan minggu ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Kok lagi nggak semangat sih bilangnya? Kan ngomong tetap semangat harus semangat gitu loh. Semangat dong. Ya Bobby kan agak sedih. Loh tumben sedih. Ya sedih lihat Chris ini sakit terus. Iya memang cuacanya lagi nggak bagus. Badan kurang fit ya sakit ya. Sakit malah ketawa, sakit berobat. Ya sudah ke dokter. Ini tinggal proses pemulihan aja. Bukan sakit yang kayak gimana-gimana kok. Bobby kan lupa masa pernah bilang kan harus profesional. Ya sih, bener harus profesional, tapi kan ini Chris sakitnya kan lemes. Bobby lihatnya sampai khawatir gitu, banyak tiduran berapa hari. Iya memang namanya butuh istirahat. Ya daripada sedih Bobby doain aja deh biar aku sehat terus. Ya, Bobby doain aja ya supaya Chris dan Bobby juga terus sehat. Suaranya ndak jelek pas rekaman. Doanya kok spesifik sekali ya biar nggak jelek suaranya pas rekaman. Nah iya kan memang kita didengarnya kan suara nggak ada gambar. Iya sih. Kalau suara pas sakit kayak gini kan ya jelek nanti gimana gitu. Tapi ya makasih ya Chris sudah berusaha tetap konsisten lah buat Sobat Poci. Iyalah, the show must go on kan. Oke lah langsung aja lah episode kali ini kita bahas. Kali ini Chris mau bahas apa nih ke Sobat Poci? Sebenarnya topik yang sudah lama bahas sih soal pengen mau dibawa ke bocin sebenarnya tapi maju mundur gitu. Akhirnya muncullah episode ini yaitu soal fokus. Oh itu konsentrasi. Iya betul tentang konsentrasi. Fokus. Enggak gitu juga, referensinya Bobby kok oldies banget itu. Orangnya udah namain sulap. Oh sekarang sudah jadi apa itu? Father of YouTube. Bikin itu podcast apa? Catat itu. Bukan mencatat de, jangan dipelesetin. Namanya bagus-bagus close the door catat de gitu. Jangan dong, biar tetap close the door. Bagus catat de, biar ada kesini dulu Jawa Timurnya. Iya Om Deddy kan asal Surabaya juga ya kayak kita ya. Ya udah lah intermezzonya udah, balik ke topik aja Chris. Jadi kamu yang mulai. sorry ini kenapa kok mau bahas sih? Aku mau kepo ini. Udah lama nggak ngepoin Chris. Bukannya biasanya ngepoin terus? Ya kan udah break jadi ya sekarang ngepoin lagi. Kenapa kok baru sekarang sih mau bahas soal fokus ini? Asalnya sih dari keresahan pribadi ya. Karena memang orangku sendiri ya gampang mudah terdistraksi, gampang tidak fokus. Pengen banget bahas ini karena pengen berusaha memecahkan masalah diri sendiri sebenarnya. Dan juga pengen buat bantu Sobat Boci juga kalau punya masalah yang sama dengan fokus. Tapi karena ya belum ketemu referensi atau sumber-sumber yang sesuai gitu, kayak yang greget gitu lah ya. Referensi yang pas gitu belum dapet. Jadi kalau cuma cerita pengalaman pribadi ya kurang valid aja sih. Kan ini kan podcast ini kan bahasannya tentang ada referensinya gitu, ada bukunya gitu. Nah akhirnya ada satu buku yang menarik perhatian dan akhirnya berikan informasi segudang lah itu, banyak banget soal fokus dan atau kita sebut konsentrasi tadi. Bukan konsentrasi tadi itu ya Bobby ya. Oh ya jangan terlalu malah biasa aja. Iya oldies banget soalnya itu referensinya. Ya judul bukunya itu adalah Hyperfocus dari Chris Bailey. Menurut Chris itu insight terbesarnya yang dari buku ini apa sih, yang buku Hyperfocus itu? Wah langsung to the point ya. Pembahasannya gak usah basa-basi, langsung aja. Ya kan basa-basinya di depan tadi. Iya bener juga sih. Ya tahu sendiri lah kan Bocin ini konsepnya tuh ringkas dan padat gitu. Jadi ya Bobby langsung intinya aja lah. Nih oke. Kayaknya udah gak sabar ya. Karena memang beberapa sudah pernah disinggung di episode-episode lama sih. Jadi ya gak kebahas lagi di sini. Misalnya contoh pernah kita berapa kali bahas soal multitasking, itu memang tidak membuat pekerjaan lebih cepat selesai dan lebih efektif, malah sebaliknya sebenarnya. Tapi buku Hyperfocus dari Chris Bailey ini mengatakan beberapa hal yang cukup berlawanan itu ya. Pertama soal multitasking tadi,
memang multitasking itu tidak baik. Dengan catatan, kalau yang dikerjakan prioritasnya sama-sama penting atau yang mengambil fokus kita besar gitu ya, sama-sama ngambil fokus kita besar. Tapi kalau yang dibuat itu biasa-biasa atau pengulangan, istilahnya yang bisa autopilot gitu ya, kerjaan yang nggak terlalu dipikir gitu, maka ya nggak masalah sih multitasking. Misalnya yang kerjaan yang seperti autopilot itu misalnya kayak cuci baju gitu, kita kan tidak terlalu berpikir keras gitu kan ya, cuci baju kayak gimana ya, itu kan Sobat Boci nggak perlu mikir nggak perlu diperencanakan secara detail sekali gitu buat apa, karena ya sudah otomatis itu. Nah Sobat Boci bisa kerjakan itu sambil dengar musik, bahkan podcast ini juga gitu, itu juga termasuk multitasking sebenarnya. Pekerjaan besar yang butuh energi berpikir lebih banyak itu akan menguras fokus Sobat Boci. Nah itu yang sebenarnya tidak boleh untuk multitasking. Oh fokus ini kayak apa, ngisi bensin ya yang sebentar lagi harganya naik. Waduh, jangan pembahasannya kok jauh sekali kamu sekarang ke situ. Mendalami tentang update info-info terkini. Iya bener sih ya. Jadi kenapa? Ya fokus ini kayak ngisi bensin itu, kalau habis diisi kan ya, kalau habis bensinnya ya diisi lagi gitu. Nah betul, fokus itu dengan apa yang Sobat Boci kerjakan merupakan hal yang penting. Sebab fokus kita ini masing-masing orang berbeda-beda, masing-masing orang terbatas, durasinya beda-beda, dan ukuran tangki bensinnya itu juga beda-beda. Ada caranya nggak sih tahu tangkinya itu sisa berapa? Aku berharap banget ya ada teknologi yang bisa kayak gitu ya ke depannya. Masalahnya nggak ada sekarang gitu. Jadi seringkali karena aku mungkin Sobat Boci juga lupa ngecek soalnya energi kita sisa berapa, tangki fokus kita sisa berapa. Ya intinya saat Sobat Boci tidak lagi mengurus diri sendiri, ya itu salah satu tandanya Sobat Boci mulai kehabisan energi untuk fokus. Oleh karena itu Sobat Boci perlu memprioritaskan mana yang penting untuk dikerjakan, membuat batasan, menyiapkan waktu khusus untuk waktu luang dan istirahat. Karena kalau Sobat Boci tidak meluangkan waktu, ya tidak akan pernah ketemu soalnya. Jadi harus luangkan waktu untuk istirahat, luangkan waktu untuk break, untuk quality time, untuk me time, apapun lah namanya itu ya. Sekali lagi, kalau misal Sobat Boci tidak luangkan waktu untuk break, untuk istirahat, ya tidak akan pernah diluangkan waktu. Waktu soal prioritas soalnya Sobat Boci. Selanjutnya aku mau bagikan beberapa hal orang yang sering salah paham tentang produktivitas. Nah aku bahas produktivitas. Ya karena fokus ini hubungannya dengan produktif gitu. Jika fokus dengan sesuatu maka produktif itu. Beberapa menyangka kalau produktif itu sama dengan menyibukkan diri. Nah ini kurang tepat ya Sobat Boci ya. Kalau sibuknya tidak menghasilkan sesuatu yang berarti, nggak ada yang bermakna, nggak ada yang tujuannya baik, nggak ada tujuan positif, ya sama aja nggak produktif itu. Jadi menyibukkan diri dengan produktif itu tidak sama. Sibuk nyari kesalahan orang itu masuk nggak produktif juga ya? Iya bener sih, tapi nggak gitu juga sih sebenarnya konsepnya ya. Jadi bukan durasi, bukan intensitasnya, tapi apanya juga penting. Terus Chris bilang tadi tangki energinya itu bisa diisi ulang dengan istirahat. Nah kan kita tahu biasanya orang-orang itu nggak suka kalau istirahat itu kayak tidak produktif gitu. Ada nggak sih cara selain istirahat mengembalikan energi fokus itu? Mungkin Sobat Boci pikiran kalau sebenarnya nggak ada istirahat itu. Tapi sebenarnya di buku ini secara mengejutkan, Hyperfocus itu membahas ada cara lainnya untuk mengembalikan energi fokus kita. Ya, aku harus akui pembahasan beberapa menit ke depan ini akan sedikit rumit. Jadi stay tune with me. Sobat Boci dengarkan baik-baik. Kalau bingung juga bisa diputar lagi. Aku akan coba jelaskan dengan simple. Saat Sobat Boci berusaha fokus atau istilahnya masuk mode hyperfocus ya, aku ambil istilah dari buku ini, maka Sobat Boci perlu memilih satu hal yang produktif atau bermakna untuk dikerjakan, kemudian menghilangkan atau mengurangi distraksi atau pengalian yang ada, dan mempertahankan dengan satu hal selama kurun waktu tertentu. Aku ulangi, saat Sobat Boci masuk ke mode hyperfocus, maka perlu pilih satu hal yang produktif untuk dikerjakan, lalu kurangi distraksi atau menghilangkan pengalian-pengalian yang ada, dan pertahankan untuk kerjakan satu hal terus selama waktu tertentu. Nah kalau kita mengerjakan ini terus kan lama-lama energinya habis tuh. Cara mengisinya adalah proses kebalikannya tadi. Istilah yang disebutkan adalah scatter focus. Jadi Sobat Boci perlu masuk ke mode scatter focus, membiarkan pikiran ini berjalan ke arah yang dia mau. Itu aja sih. Jadi akhirnya Sobat Boci bisa mengisi energi untuk lebih fokus lagi, meninggalkan pikiran kita melayang mengarah kemanapun yang dia mau gitu, yang dia suka pergi mana.
Bentar, kok kayaknya ada yang salah ya sama penjelasan Chris barusan. Mau aku jelasin lagi kah? Nggak kelamaan itu, nanti durasi itu. Bobby ngerti sih, cuma kok rasanya ini kayak kelamun nggak sih ngomongnya Chris ini? Iya, bisa dibilang simpelnya sih seperti yang Bobby bilang lah. Mungkin istilahnya ngelamun yang terencana gitu. Loh. Hati-hati kalau ngelamun kan pikirannya kosong, kemasukan ketampilan yang aneh-aneh gimana? Ya itu tuh beda konsep lagi. Bukan mengosongkan pikiran ya, beda ya. Jadi maksudnya membiarkan pikiran melayang ini tuh pikirannya kita biar dia berpikir tidak kita kendalikan gitu. Jadi biarkan dia mengarah menyain, tujuannya untuk menghubungkan informasi-informasi lama menjadi rangkaian yang baru. Nah kok bukan sama aja ya? Ya enggak, beda dong. Bobby kok pusing ya? Bukannya ngelamun itu enggak produktif ya? Nah ini aku mau lurusin dulu, karena memang banyak orang berpikiran seperti ini. Awalnya aku juga berpikir saat membaca buku, khususnya di bagian ini, pikirannya sama gitu, itu ngelamun, gak produktif sebenarnya. Tapi, Sobat Boci, fokus dan kreativitas itu memang bekerjanya secara terbalik dalam buku Hyperfocus ini. Chris Bailey menjelaskan kalau fokus itu memusatkan perhatian ke satu hal atau ke satu titik, maka kreativitas atau yang tadi kita bilang melamun yang produktif, itu melamun yang terencana, itu artinya sama juga Sobat Boci melepaskan fokus ke banyak hal. Melamun memang ya kesannya membuang waktu, tidak produktif gitu, karena kita harus kerja. Kalau waktu apa gitu istirahat yang nggak penting, apalagi melamun gitu, pikirannya melayang kemana-mana, nggak jelas gitu ya. Tapi yang penting adalah kita tahu tempat dan kita tahu tempatnya gitu, kita tahu waktunya. Sebenarnya konsep scatter focus ini saling bersinergi dan bekerja beriringan. Maksudnya begini, saat energi untuk mode hyperfocus itu habis, saat energi kita mau masuk mode hyperfocus itu ya, itu habis, maka energinya akan terisi ketika kita masuk scatter focus. Ketika pikiran kita melayang, ketika pikiran kita lari berjalan kemana-mana, menyambungkan informasi-informasi yang ada, itu sebenarnya Sobat Boci mengisi energi untuk kembali ke hyperfocus. Begitu juga sebaliknya. Jadi saat scatter focus, Sobat Boci menggunakan energi scatter focus, sebenarnya itu mengisi energinya hyperfocus juga sebenarnya. Nah jadi agak kebalik begitu. Jadi scatter focus ini kurang lebih istilahku melamun yang disengaja gitu ya. Kok tambah bingungnya dengerin Chris ngomong ini? Kan udah aku bilang pembahasannya bakal rumit. Ya ndak mikir serumit ini juga sih. Maaf ya Sobat Boci, ini durasi, jadi ndak dipanjang-panjangin lagi biar gak bingung. Sobat Boci nanti dengerin sendiri lah maksudnya gimana. Atau tanya aja boleh nanti ke Chris nanti jawab. Iya, gak ada yang tanya kita soalnya. Iya sedih. Gak lah, mungkin malu aja mereka. Oh gitu. Nah terus untuk penutupnya Chris, apa yang mau disampaikan soal mode ini, apa yang bingungin ini hyperfocus sama scatter focus ini? Nah Sobat Boci perlu membiasakan diri untuk melatih masuk ke dalam kedua mode ini. Jadi saat butuh untuk fokus masuk ke hyperfocus, saat butuh kreatif masuk ke scatter focus. Jadi kalau tergantung mana, karena mereka saling bersinergi, mereka saling berjalan beriringan, dan itu saling mengisi satu sama yang lain. Coba aja Sobat Boci untuk praktek, ya sengajakan pikiran untuk melayang aja kemana-mana gitu. Kalau fokus ya fokuskan ke satu hal, kurangi distraksi, dan memang fokus ke hal itu terus. Bobby akhiri episode kali ini dengan quote dari Tony Robbins. Your life is controlled by what you are focused on. Sobat Boci, hidup kita sangat ditentukan dari apa yang menjadi fokus Sobat Boci. Jadi jangan sampai itu salfok itu atau salah fokus ya. Share episode ini ke teman-teman Sobat Boci ya. Boleh juga komen dan review Boci di platform audio. Sobat Boci bisa ngobrol ke Bobby dan Chris lewat pesan suara lo. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Pastikan kamu lebih baik dari kemarin. Bye bye.